Ya. Kalau makmumnya itu tidak mendengar bacaannya imam, sholatnya jahar, tetap sholatnya jahar, tapi dia nggak dengar. Bisa nggak dengar karena memang nggak ada pengeras suara, jauh dia jaraknya dari imam, nggak dengar. Maka ketika makmum itu tidak dengar, ya, mendengar, fa'in yasma'u qira'atal imam, maka jika makmum dapat mendengar, itu dapat mendengar akan bacaan imamnya, ini sholat jahar. Ya, kurihalahu qira'atu surati, maka dimakruh lahu bagi si makmum akan membaca surah sholat maghrib. Dengar Fatihahnya surah, Fatihahnya imam, dengar surahnya imam, dengar, ya, maka dimakruh baca surah, bukan Fatihah. Kalau Fatihah memang wajib tetap baca setelah imam Fatihah, habis itu makmum baca Fatihah, nggak baca surah. Kalau sholatnya jahar dan makmum dengar bacaan imamnya. Kalau nggak dengar, boleh baca surah, boleh makmum. Habis, wa fi wujubil fatihati qaulani, dan pada kewajiban membaca Fatihah qaulani, yaitu ada dua qaul, dua pendapat ulama. Asahuhuma tajibul, bermula yang paling sahih di antara kedua pendapat tersebut, yaitu tajibu, wajib baca Fatihah, wajib. Wasani, pendapat yang kedua, nanti juga tajibu, yaitu nggak wajib Fatihah. Wa in kana la yasma'ul qira'ata, dan jika adalah si makmum tidak dapat mendengar akan bacaannya si imam, ya, fasahihu, maka pendapat yang sahih wujubul fatihati wastihbabus surati, yaitu wajib baca Fatihah dan sunnah juga baca surah. Jadi si makmum nggak dengar bacaannya imam, maka yang benar yang Fatihah wajib, surah sunnah. Surah emang hakikatnya sunnah. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Wakilah, dan dikatakan ulama lain lagi, lah tajibul Fatihah, nggak wajib baca Fatihah, walaupun makmumnya dengar bacaan imamnya. Udah diborong. Wakilah, dan dikatakan ulama lain lagi, tajibu, wajib baca Fatihah si makmum. Wala tajibu tastahibbus suratu, wala tustahabbus suratu, dan tidak disunahkan baca surah. Fatihah wajib, surah tidak. Pak, kalau ada khilaf-khilaf begini, udah kita yang udah dijembatani sama guru-guru kita sedari kecil, udah disamain. Begini ribet jadinya, terus ribet jadinya sholat kita. Ini selayang pandang untuk agar kita tahu tentang perbedaan pendapat, ya sudah. Andai kata kita sudah imam lagi sholat, kita dengar, habis itu kita baca Fatihah, udah selesai gitu. Yang kita praktekin dulu, udah jangan diganggu-ganggu. Udah itu bener-bener udah enak, udah itu. Wa tajibu qira'atul Fatihati fi takbiratil ula min sholatil janazati, wajib hukumnya oleh membaca Fatihah fi takbiratil ula, di dalam
takbir yang pertama dari sholat jenazah. Ketika takbir Allahu Akbar sholat jenazah, habis itu kan Fatihah. Nah, baca Fatihahnya itu wajib. Wa amma qiraatul Fatihah di sholatin nafilati, dan adapun membaca Fatihah di dalam sholat nafilah, sholat sunnah, fala budda minha, maka tidak boleh tidak atau mesti minha dari membaca Fatihah. Pak, mau sholat wajib ke yang 5 waktu, mau sholat sunnah ke, tetap yang namanya Fatihah wajib. Kenapa? Karena rukun. Kalau surah di sholat wajib yang 5 waktu, di sholat sunnah itu tetap surah sunnah, ya tetap surahnya sunnah. Mau satu surah utuh atau potongan ayat, tapi bagusnya satu surah utuh daripada potongan ayat. Dia hafal nih surah-surah tertentu, cuman potongan-potongan, itu bagusan satu surah utuh walaupun dia pendek surahnya, gitu. Kan kayaknya wah agak keren ini kan baca surah ini. Kalau surah potongan Quran kan keren, kelihatan begitu, gitu. Kalau bicara sah-sah, tapi Abdullah yang apa? Yang satu surah utuh, ya begitu. Karena kalau satu surah utuh ibarat alur cerita habis, lengkap gitu, ya. Wakhtalafa ashabuna, ulama-ulama kami imam yang bermadzhab ulama Syafi'i berbeda pendapat di tasmiyatiha di dalam membaca Fatihah, ya bismillahnya Fatihah fiha di dalam sholat, membaca bismillahnya Fatihah di dalam sholat. Fatihah kan rukun. Ini bismillahnya wajib apa enggak? Nah, di sini ulama beda pendapat. Sepakat ulama Fatihah itu 7 ayat. Enggak ada yang tidak sepakat, semuanya sepakat. Yang tidak sepakatnya, apakah bismillah itu masuk ayat dalam surah Fatihah atau bukan? Nah, itu yang tidak sepakat. 7 ayatnya sepakat bukan? Faqala Qafal, Imam Qafal berkata, Imam Qafal namanya itu Imam Marwazi Abdullah bin Ahmad, itu nama aslinya Imam Qafal, Marwazi Abdullah bin Ahmad. Itu sama wajibatan, ya dinamai dia baca bismillah dalam Fatihah itu wajib. Fatihah bismillah dalam Fatihah wajib. Waqala sahibul Qadhi Husain, dan sahabatnya Imam Qafal, Imam Qadhi Husain berkata, usama syarton, bismillah di dalam Fatihah dinamakan itu sebagai syarat saja. Artinya ketika itu sebagai syarat bismillah dalam Fatihah, ya enggak menjadi wajib. Kalau wajib itu mesti dibaca. Wa qala ghairuhuma, selain keduanya Imam Qafal dan Imam Qadhi Husain, usama ruknan, dinamai bismillah dalam Fatihah itu rukun karena masuk ayat. Wa huwa al-azhar. Nah, pendapat yang ini pendapat yang al-azhar. Pendapat yang
Berarti kalau udah rukun itu masuk ayat. Nah bismillah itu Pak ada bedanya. Udah saya terangin dulu bismillah. Belum ya. Ma huwa hukmu qiraatil basmalati fi sholati. Apa hukumnya membaca bismillah di dalam sholat? Ya. Ikhtalafa al-fuqaha'u fi qiraatil basmalati fi sholati ala aqwalin adidatin. Ulama berbeda pendapat, ahli fikih, ulama fikih berbeda pendapat pada bacaan bismillah dalam sholat. Ala aqwalin adidatin. Ada beberapa pendapat yang berbeda. Pada haba Malikun, madzhab Imam Malik rahimahullah taala ila man qiraatiha fi sholatil maktubati jahron kana aw sirron. Jadi madzhab Imam Malik menolak, mencegah membaca basmalah di dalam sholat yang wajib. Jahar ke sholatnya, sir ke, ya menolak ya. La bistiftahi ummil Qur'ani, tidak di dalam pembukaan Fatihah, wala fi ghairiha minas suwar. Tidak juga di dalam selain Fatihah pada surah-surah lainnya. Jadi kalau dalam sholat yang bangsa 5 waktu, mazhab Imam Malik ya mencegah, melarang baca bismillah. Baca bismillah sholatnya jahar atau tidak, baik di dalam Fatihah atau di dalam surah yang lainnya. Kita sholat maghrib nih, umurnya 5 waktunya maghrib. Fatihah nggak ada bismillahnya, surah nggak ada bismillahnya. Ya gue Fatihah begitu, alhamdulillahirabbil alamin, udah ada bismillahnya. Dalam sholat wajib. Kalau dalam surahnya juga nggak ada bismillahnya, itu Imam Malik. Tapi wa ajaza qiraataha, beliau madzhab Imam Malik itu ya membolehkan akan membaca bismillah finna bilati dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah membolehkan, dalam sholat wajib tidak. Ada nggak yang bismillahnya pelan, terus alhamdulillahnya kenceng? Nah, mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ila annal musalliyah, kepada bahwasanya si musolli, orang yang sholat, yaqra'uha, yaitu dia si musolli, orang yang sholat, membacanya akan Fatihah tersebut, akan bismillah tersebut sirron, secara sir pelan, ma'al fatihati, dibarengi disertai Fatihah, fi kulli raka'atin min raka'ati sholati, setiap rakaat dari rakaat sholat yang ada Fatihahnya. Mau berapa aja sholatnya, mau yang bangsa 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, setiap ada Fatihah itu, mau sholatnya jahar ke, mau sholatnya sir ke, tetap baca bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa in qara'aha ma'a kulli suratin fa hasanun. Jika si musolli membacanya bismillah disertai setiap kali baca surah bismillah, setiap baca surah bismillah, fa hasanun, maka hal itu baik. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, Pak, emang Fatihah itu bismillah itu wajib karena rukun disuruh. Ini mazhab Syafi'i. Wa qala Syafi'i Imam Syafi'i kata rahimahullah, yaqra'u al musalli wujuban. Si musalli, orang yang sholat, membacanya Fatihah tersebut hal kadang wajib, bil jahri wa fi sirri sirra, di dalam sholat jahar Fatihahnya,
Di dalam sholat bismillahnya. Di dalam sholat jahar, bismillahnya jahar. Di dalam sholat bismillahnya sir. Ini mazhab Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i, mazhabnya bismillahnya pelan, Fatihahnya kencang. Ya, itu yang cara siapa itu bismillah pelan? Nggak tahu. Emang imam Masjidil Haram begitu menurut aja. Dia kagak pakai ilmu berarti. Hah? Ya, gitu Pak. Ada rujukannya, ada patokan kita. Berarti kalau bismillahnya sil itu mazhab Imam Abu Hanifah. Bismillahnya sil, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis itu kan Imam Abu Hanifah. Kalau kita Syafi'i mana kita Fatihah kita sil. Terus bismillahnya sil, Fatihahnya terus keras. Alhamdulillahnya saksi masih. Asalkan bismillahnya itu kita anggap sebagai ayat daripada Fatihah. Itu. Cuman kalau mau konsisten, kalau kita emang Syafi'i, ya udah bismillahnya jahar, alhamdulillah soalnya jahar, gitu. Itu konsisten namanya. Jangan dia ngaku mazhab Syafi'i, bismillahnya pelan, alhamdulillahnya sono keras, tidak konsisten namanya. Guru, mau tanya Guru, antara itu yang wajib dan yang sunnah itu. Sebenarnya kayak Al-Fatihah itu kan memang rukun, dan itu wajib. Guru. Iya. Tapi kalau di sholat sunnah tadi kan Fatihah itu rukun juga. Rukun. Kayak saya maksud gini Guru, kalau yang namanya sunnah itu bisa kita sholat sunnah lagi gitu ya. Fatihah kita nggak sempurna lah gitu, nggak salah atau bagaimana gitu. Yang saya tanya itu dosa atau enggak kita aja gitu dalam ibadah sholat sunnah kita itu kalau Fatihahnya kita nggak sempurna gitu. Sedangkan itu yang kita kerjakan kan sunnah, sholat sunnah gitu. Gimana itu? Iya. Ini nggak sempurnanya kurang atau salah. Kata Nabi dalam sebuah hadis, "Man yujawwidil Qur'ana fa huwa asimun." Barang siapa yang tidak mentajwidkan bacaan Qur'annya, tahsin membaguskan sesuai tajwid, kesempatan ada, belajar gurunya ada, ongkosnya ada, semuanya sempat kan? Fa huwa asimun. Enggak baik bacaannya, maka dosanya. Kita ibadah yang dalam sunnah. Iya, walaupun ibadah sunnah, kan Qur'annya memang kalamullah. Ya, kerjaannya kerjaan sunnah. Tapi ketika Fatihah di dalam sholat, tetap ini bacaan wajib. Yang nggak bakalan sah sholat sunnah itu kalau Fatihahnya nggak dibaca. Kualitas sholatnya yang Fatihahnya nggak sempurna, ya nggak sah. Begitu. Ya, dosa kita. Karena kurang di dalam kurang kesempurnaannya itu dosa kita. Gitu. Nah, kan yang namanya sholat sunnah itu kita kerjakan kita berpahala kan gitu. Kita nggak dapat pahala kan gitu. Tapi jadi dosa kita kalau begitu. Nah, karena melalaikan bacaan, melalaikan bacaan. Gitu. Lalai kita membaca gitu dosa. Makanya
Jangan disembarangin yang itu. Ya. Sholatnya sunnah, bacaannya Fatihah itu jadi wajib di dalam sholat sunnah. Kenapa wajib? Karena masuknya kelompok rukun. Ya, ketika itu nggak dibaca, berarti Fatihahnya atau nggak sempurna ada baca atau ada kurang begitu, maka jadi nggak sah sholat itu. Sholatnya jadi nggak sah. Tuh. Waqala Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal berkata radhiyallahu anhu, yaqra'uha sirron, si musolli orang yang sholat membacanya bismillah itu sir, wala yusallu jahru biha, tidak disunahkan jahar biha dengan basmalah tadi. Ya, sir, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh, jadi bismillah itu ya udah, kita udah dijembatani oleh ulama-ulama kita saudara kecil, udah begitu udah baca kita udah. Kalau ngerti banget, jangan pindah, kalau pindah malah nyari enak ya. Yang udah dijembatin begitu deh kita aman, jadi aman. Kalau kita pindah pindah kemana. Kalau nyari yang enak-enak, ada satu pendapat taufik namanya nggak boleh nyari yang nyari yang enak-enak. Udah jalan aja di relnya. Udah kita udah dibuat relnya, udah dalam situ. Ya silakan. Ya, iftitah nggak wajib masuk kelompok sunnah. Sunnahnya sunnah apa iftitah? Sunnah hayat. Apabila kita nggak baca, maka tidak beresiko kita sujud sahwi. Jadi mau sholat wajib kayak 5 waktu, mau sholat sunnah nggak ada iftitahnya nggak apa-apa. Ya, ketika imam sudah baca Fatihah, iftitah kita belum kelar, terusin. Kan iftitah ada yang bacaan kayak kita yang digabung dari beberapa riwayat, ada wajah, ada yang pakai awalnya Allahu Akbar kabiro digabung tuh ulama tuh. Ada yang Allahumma ba'id baini, ya yang dipakai orang-orang Muhammadiyah, sahih juga itu. Cuma rata-rata kita nggak apa yang begitu. Coba apa kita? Coba kabiro. Coba ganti itu nggak apa. Gitu. Tetap kita baca iftitah nggak apa-apa. Andai kata imam baca surah, baca Fatihah, kita baca Fatihah masih boleh, asalkan jangan nungguin Fatihahnya si imam. Contohnya sholat raweh di Rorotan dan sekitarnya, gitu. Yang ada musola masjid-masjid tertentu yang baca bacaannya cepet. Loh, kita kudu ngimbangin. Ya, begitu imam udah sampai iya karena berdua iya karena saya udah bismillah, kita udah di belakangnya ngikutin. Walaupun kita iya karena berdua iya karena saya. Nah dia walaupun amin barang kita. Nah terus itu ihdinas siratal mustaqim. Dan dia ngomong ngepas kita. Coba dia ngomong cepat banget, kita baru baca Fatihah. Megap-megap kita. Itu caranya. Enggak batal sholat kita. Asalkan jangan duluin imam. Gitu. Kalau sholat sir,
kita baru takbiratul ihram. Ini imam orang baru masuk, kita imam belum lama, belum dia lagi baca apa tadi ya. Pak, udah kalau nggak tahu begitu udah ibtidah tinggal aja. Ibtidah tinggal aja udah. Yang pokoknya apa tadi? Fatihah, udah Fatihah aja langsung gitu. Terus apa ibtidah gue lain Fatihah agak baca ini. Gitu. Kan sir ketahuan dia gitu. Namanya kalau mau masuk sih Pak, dimana aja dapat berapa ayat aja Fatihah udah ruku bareng, sisanya udah diborong sama imam, boleh udah itu namanya Pak mau masuk gitu, udah langsung ruku. Gue baru bismillah doang ini. Imam ruku, udah ruku. Makmum masuk. Gitu. Kalau makmum muafik terusin. Gak apa-apa. Kalau makmumnya muafik asal jarang kemarin ketinggalan 3 rukun gitu. Gak apa-apa. Wal ajizu anil fatihati fi hadza kullihi ya'ti bi badaliha. Dan orang yang ajiz, yang gak mampu baca Fatihah, ya pada kewajiban Fatihah semuanya ini yati maka dia membacanya mendatangkannya bibadaliha dengan gantinya Fatihah ya fayaqra'u maka si orang yang ajiz ini gak mampu baca Fatihah dia membaca biqadriha min ghairiha min al-Qur'ani dengan sekedar ukuran Fatihah 7 ayat dari selain Fatihah dari ayat Quran yang lainnya. Pak, kita gak bisa ada orang gak bisa sama sekali Fatihah. Tapi ayat lain dia hafal. Surah selain Fatihah, hafal dia. Ada beberapa ayat. Umpamanya ayat lain apa seayat, ya udah seayat itu diulang-ulang 7 kali sekedar banyaknya ayat Fatihah 7 ayat itu. Ya ulang-ulang. Gua apa tuh gua sering dengerin murattal fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa buat dia itu? Udah ulang-ulang 7 kali ulang. Sebagai pengganti Fatihah. Boleh. Gitu. Jadi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya dia itu si ajiz orang yang gak mampu baca Fatihah, lah itu sebagai pengganti Fatihah, rukun bagi dia itu. Gitu. Doa kali bro. Doa itu kali bolehnya begitu. Iya belajar, habis itu belajar dia. Habis itu, nah lagi begini, andai kata Fatihah 7 ayat dia hafal separuh, separuh. Kalau dia hafal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim sampai situ dah hafalnya. Baru berapa ayat tuh? Nah, kurang berapa? Kurang 4. Nah, kurang 4 itu kalau dia hafal surah yang selain Fatihah, dia baca untuk genepin itu, untuk mengepasin Fatihah yang 7 ayat. Begitu caranya. Kalau apanya di bagian akhir, ya, di apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 ayat awalnya enggak hafal. Cuman 3 akhir hafal. Nah, ini mana yang didulukan? Nah, kalau teman-teman kita pikir itu jadi surah yang dihafal 4 pengganti Fatihah yang dia hafal tuh 4 ayat, baru Fatihah yang dihafal dijumlah jadi 7 ayat. Begitu caranya. Surah dulu
surah dulu. Jadi aturannya orang yang gak hafal, ya kalau ada hafal separuh di awal apa di akhir. Kalau di awal baca di awal, ntar untuk menambah yang gak hafal ambil surah lain yang gak hafal, walaupun seayat diulang-ulang. Kalau hafalnya di akhir, surah yang udah hafal dulu walaupun satu udah ulang-ulang, ntar yang gak hafal ini terusin Fatihah. Lalu itu sholat lah, bagaimana Fatihah lu lah separuh Fatihah separuh surah itu? Emang boleh begitu? Gua nggak hafal separuhnya, gua hafal Fabi ayat Allah doang. Ya udah begitu, sama begini ya nggak, sama begini kita yang hafal. Kalau kita berimam pada dia, gimana? Misalnya sholat yang sir itu, misalkan sholat. Kalau sholat sir kita nggak tahu, sah saja sholat kita. Kalau yang jahar, ya jangan ikutin dia, karena kita orang yang sempurna bacaan kita. Jangan. Dia mau rombongan dia itu, dia mau rombongan, dia harusnya begitu. Yang ajis, imam yang ajis, makmumnya ajis, sama-sama nggak mampunya, itu saja. Jangan imamnya yang begitu ajis, separuh Fatihah separuh surah untuk menepi 7 ayat, kita ngikut yang mampu. Jangan. Ya kalau sama-sama ajis, sama-sama lemahnya nggak apa-apa. Nah kalau sama sekali nggak bisa, nggak hafal sama sekali surah yang Fatihah nggak hafal sama sekali, surah lain pun nggak ada yang hafal. Lah kalau gitu baca apa? Kata Nabi baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata, diulang-ulang 7 kali. Terkadang itu 7 ayat. Begitu. Jadi jangan langsung diganti Subhanallah, alhamdulillah. Cek dulu, lu hafal nggak? Ada yang hafal nggak surah? Ada. Ya, ada yang apa surah apa? Ada hafal satu ayat. Ya udah itu sebagai ganti Fatihah. Jangan ya. Pertama nih orang yang lemah, dia baca surah Fatihahnya bisa separuh di awal, bisa separuh di akhir. Terus nggak bisa, nggak hafal sama sekali Fatihah. Lihat cek, udah hafal nggak surah lain? Walaupun seayat, hafal lah. Itu sebagai Fatihah diulang-ulang 7 ayat. Begitu caranya. Ya, jangan langsung padahal dihafal seayat, jangan langsung udah pakai subhanallah alhamdulillah aja, udah nggak bisa. Ada urut-urutannya itu. Nah, baru udah nggak hafal sekali, Fatihahnya gua hafal, surah yang kalian hafal, baru subhanallah alhamdulillah. Begitu. Subhanallah alhamdulillah, dia kagak bisa juga, nggak hafal juga, leng-leng. Diam aja udah, sekedar lamanya orang baca Fatihah. Itu masih begitu, masih suruh sholat. Kita bisa sholat ditinggal. Coba. Ya, kalau Allah doang, cukup diam aja udah. Ya, karena di sini dikatakan fa'ilam yuhsin, maka jika dia tidak bisa sama sekali atabi Fatihah, maka dia baca sekedarnya Fatihah dari apa? Berupa apa? Minal azkari, dari berbagai zikir-zikir, at-tasbih wa tahlil wa najah, seperti tasbih, tahlil dan semisalnya. Lah kalau Allah bukan tasbih, bukan tahlil. Gitu. Ya. Kalau akalnya masih ada, ya wajib masih sholat ya. Akalnya masih ada, kewajibannya dia semampu dia itu enggak. Ya, semampunya Pak. Ya, semampunya. Kan kadang-kadang
juga kalau dia akalnya masih normal, itu dia akad nikahnya sah. Akad nikahnya pakai bahasa dia. Sholat juga begitu. Ya, sholat juga begitu. Fatihah kagak bisa, Quran nggak bisa, semuanya dia bisa. Udah diem aja. Tapi ini diajak komunikasi masih nyambung. Nah udah sholatnya begitu. Udah ajarin, udah ajarin semampunya. Emang dilatih untuk ngomong pun susah, apalagi belajar. Udah semampunya aja gitu dah. Cukup kita udah membimbing dia udah begitu cukup. Sulit Pak soalnya. Tapi kewajiban sholat terus sholat. Ini jamas, aja jamas. Ya, dia sholat, rajin banget sholatnya. Ya begitu. Begitu bahasa dia udah. Tapi dia paham itu sholat, itu itu puasa, paham. Dan bacaannya ya udah begitu. Andai kata dia bisa ngerti. Kalau anaknya Udin Putu, lo gambarnya bisa, lo baca bisa, ngerti itu dibaca. Lah dia sholatnya begitu dah, selapanya dia udah begitu. Tuh, masih ngerti. Warung aja ngerti, warung rokok, tukang warung ngerti Pak. Keseringan tukang warung ngelayanin dia ngerti Pak. Apaan aja yang beli tukang warung ngerti. Yang pakai bahasa isyarat. Gitu. Tahu kalau cabai, gitu kan ya. Gitu. Ya Allah. Makanya begitulah. Nah wa illam yusil syai'an, maka jika enggak hafal sama sekali, Fatihah enggak hafal sama sekali, potongan ayat separuh enggak, di awal enggak, separuh awal enggak, yang surah lain enggak hafal, tasbih subhanallah enggak hafal juga, maka meneng aja, diem aja di qadril Fatihah, sekedar lamanya baca Fatihah 7 ayat, supaya kau kemudian rukuk ya. Jadi semuanya dikias itu. Kalau Fatihah dia kagak bisa, bacaan yang lain juga, yang tasahud juga, tahiyat itu sebagai rukun, yang akhir nggak bisa juga, sama lah. Udah diem aja sholatnya, sampai akhir assalamualaikum. Salam juga kagak bisa. Begitu aja udah cukup begini ya. Yang begitu asalkan salah sahnya itu sama ada akal masih ada akalnya. Kalau akalnya udah susah, udah nggak bisa, udah lupa, udah pikun, itu nggak wajib udah lupa. Kalau akalnya masih ada, walaupun udah rubah, walaupun udah rubah, itu sholat luar biasa Pak. Ya orang yang lagi perang aja masih disuruh sholat orang lagi perang, betapa luar biasanya itu sholat. Perang masih suruh sholat. Orang lagi perang disuruh sholat masih suruh jamaah nggak? Masih lah dalam kitab ini. Nabi boleh perang masih suruh jamaah. Ya, yang atau sujud, yang atau diri masih gagain. Tuh, itu masih disuruh jamaah, saking pentingnya itu sholat, gitu ya. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, sampai sini ya. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi wasilah Allah turunkan rahmat keberkahan kepada kita, majlis kita, rumah tangga kita, untuk kita mulai Allah jadikan anak bersoleh solehat, maupun sesuatu afiat dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi ni'amahu
مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وآلهمنا بالتأويل اللهم ارزقنا يا الله فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله على نبينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.